Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa pendidikan olahraga Universitas NU Blitar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ke-12 mengenai analisis data kualitatif di perkuliahan metodologi penelitian. Oke, pada pertemuan kali ini pertama-tama saya akan menunjukkan dulu seperti apa sih gambaran-gambaran mengenai penelitian kualitatif pada analisis datanya tersebut. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya di pengantar di penelitian kualitatif kita sudah mengetahui bahwa penelitian kualitatif itu layaknya berkolej, bahwa seperti kita itu mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya itu tidak diperhitungkan ataupun diremehkan ketika itu ternyata berguna bagi hasil penelitian kita. Jadi mungkin seperti catatan lapangan, hasil wawancara, kita itu tidak awalnya itu kita itu tidak tahu mana yang akan menjadi data kita yang bermanfaat bagi penelitian kita. Tapi setelah kita melakukan coding, kita melakukan analisis, jadilah mungkin seperti ini. Mungkin kayu-kayu itu mungkin jadi di backgroundnya, kemudian ada merah ini sebagai lidahnya, itu seperti itu. Kemudian dalam penelitian kualitatif untuk melakukan analisis data yang sangat mempengaruhi nanti di proses analisis data Anda itu yang sangat berpengaruh adalah identitas, background, ketertarikan ideologi dan posisi epistemologis. Jadi identitas itu maksudnya seperti ini. Ketika Anda itu beridentitas sebagai seorang pure sebagai peneliti yang ingin melakukan penelitian, mungkin Anda dapat independen dalam melakukan coding. Misalkan Anda itu akan meneliti mengenai kondisi belajar di sekolah. Jika Anda itu bukan seorang guru, Anda mungkin akan sangat independen dalam memperhatikan ataupun dalam melakukan analisis dalam kondisi belajar. Hal-hal yang mungkin baik, hal-hal yang baik dimunculkan, hal-hal yang buruk juga dimunculkan, hal-hal yang minus dimunculkan, hal-hal yang plus dimunculkan. Tapi jika Anda seorang guru dan guru, jika Anda itu ingin penelitiannya itu menentang suatu sistem ataupun peraturan dari mungkin dari pemerintah, dari mana, mungkin Anda akan memunculkan negatif-negatifnya. Tapi kalau Anda itu seorang guru yang sangat mendukung suatu sistem, Anda itu akan memunculkan baik-baiknya. Background juga seperti itu. Kemudian ketertarikan di penelitian. Jika Anda sangat tertarik mungkin di media pembelajaran, Anda akan sangat getol dalam melakukan analisis data tersebut. Ideologi dan epistemologi pun seperti itu. Jadi dalam penelitian kualitatif itu orang-orang konstruktivis itu sangat berpengaruh. Misalkan seperti ini, sampul di buku mata pelajaran pendidikan jasmani di tingkat SMP dan SMA itu kan gambarnya, sampulnya biasanya kan atlet sepak bola, atlet olahraga yang dipakai. Kenapa kok harus atlet olahraga? Itu seorang orang-orang konstruktivis dari interpretasi kualitatif itu akan dipertanyakan, kenapa kok harus atlet? Kita kan ini PE, physical education, bukan kepelatihan. Nah, itu kan menurut ideologi dan epistemologi itu akan dipertanyakan. Anda sebagai seorang peneliti di kualitatif itu. Kemudian ini yang tetap menjadi dasar dari penelitian kita. Kita itu epistemologinya itu pakai apa? Subjektivisme kah, konstruktivisme kah, apakah objektivisme? Di sini mungkin kemarin tidak akan saya jelaskan secara mendetail karena kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu bentuk-bentuk data itu mungkin berupa teks ini bisa dari hasil wawancara, kemudian catatan lapangan, analisis dokumen, dan lain-lain. Kemudian kata-kata tertulis ini sama juga. Kemudian frase ini bisa seperti
kutipan itu mungkin dari artikel, dari berita, dari jurnal, kemudian simbol saja dari penelitian kualitatif itu sangat mempengaruhi. Misalkan seperti tadi, suatu sampul buku dari buku mata pelajaran pendidikan jasmani itu bisa diperdebatkan jika kita adalah orang-orang kualitatif. Kenapa kok sampulnya itu harus gambar atlet olahraga, tidak permainan-permainan tradisional kah, mungkin dance atau mungkin hal-hal yang sangat bernuansa physical education, bukan bernuansa ke olahraga institusional ataupun olahraga kecaburan. Nah, kemudian visual, audio, video ini sangat bisa kita lakukan analisis data. Yaitu di sini dengan syarat hal-hal seperti teks, kata, frase, simbol ini mempresentasikan deskripsi orang, tindakan, peristiwa dalam kehidupan sosial. Ada kehidupan sosial di sini. Nah, kemudian dalam melakukan analisis data di kualitatif itu biasanya kita itu yang harus kita deskripsikan itu hutannya, bukan pohonnya. Yang akan kita deskripsikan itu rumusan pertanyaannya, rumusan permasalahan kamu apa, bukan kamu ingin memilih mengambil di sana kemudian kamu jadikan hasil, tapi seluruh keseluruhan holistik itu harus dideskripsikan. Misalkan ada 3 pertanyaan, bagaimana kondisi pembelajaran, apa yang mempengaruhi, kemudian siapa saja yang berpartisipasi di sana, itu harus holistik, jangan parsial-parsial dalam melakukan analisa ataupun mendeskripsikannya. Misalnya seperti ini, ini misalkan puisi ya, ada puisi Taman Bangkuku, Bila Ku Pandang, Hatiku Senang, Tamanku Cantik, dan lain-lain. Kita ketika ingin melakukan coding itu seperti judulnya di sini. Jika Anda sebelumnya belum menemukan di sini belum ada judulnya, mungkin Anda akan berbeda cara interpretasi analisis coding ataupun memberikan judul pada puisi ini mungkin akan berbeda dengan apa yang saya berikan di sini. Tamanku, kalau saya di sini tamanku, bangkuku, taman bangkuku. Mungkin Anda ketika membaca puisi ini akan berbeda interpretasi Anda. Tapi catatannya adalah jangan mengambil parsial-parsial. Mungkin jangan ambil tamanku saja, atau mungkin jangan ke segala penjuru saja. Atau di situ harus judul itu harus mempresentasikan dari keseluruhan puisi. Seperti puisi yang juga yang seperti ini juga demikian. Apa yang dituliskan di puisi ini itu harus dipresentasikan di judulnya. Mungkin kalau saya mawar, mungkin kalau Anda mungkin akan berbeda. Kemudian ini juga sama. Kemudian kita langsung masuk saja dalam langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif secara umum itu dilakukan dalam 3 aktivitas ataupun 3 kegiatan. Yang pertama adalah data condensation, yaitu mengacu pada pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau transformasi data. Kemudian data display atau penyajian data. Penyajian data di sini itu kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan itu sendiri dan membuat suatu pengkoding pembuatan tema-tema. Jadi nanti itu kualitatif akan muncul sub tema-tema. Contohnya seperti ini. Dari tiga langkah ini, itu gambarannya akan seperti ini. Mungkin yang pertama adalah data kondensasi mengacu pada pemilihan penyederhanaan.
Jadi yang pertama adalah terdapat suatu catatan lapangan. Nah, di situ sangat semrawut. Hasil hasil wawancara Anda itu sangat semrawut, sangat sangat tidak karuan dan sangat bercampur antara pendapat si A, pendapat si B dan lain-lain. Kemudian Anda melakukan reduksi data ini yaitu sama dengan mengcoding, mengkategori, memilih yang penting, membuat kategori dan membuat yang tidak dipakai. Di sini Anda akan mengkategorikan, misalkan jika ada kata seperti ini, di mana huruf besar disendirikan, kemudian angka juga disendirikan, kemudian huruf-huruf kecil disendirikan, kemudian menyajikan ke dalam suatu pola, mendapatkan suatu pola. Nanti interaksinya seperti apa, conclusion verifikasinya seperti apa nanti. Nah, sebenarnya dari 4 tahap ini sebenarnya ini adalah saling keterkaitan, saling interaksi, pola interaksi dari Mills Huberman. Jadi tiga data ini adalah conclusion drawing, verification ataupun penarikan kesimpulan dari Mills Huberman tahun 2014. Di mana sebenarnya ketika kita sudah dalam pengumpulan data, kita itu sudah melakukan analisis, kita itu sudah melakukan suatu reduksi juga, kita sudah penyajian data juga. Begitu pun dalam hal ketika penarikan kesimpulan, kita itu juga dalam proses pengumpulan data. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih sederhananya, yaitu seperti pendekatan analis data yang tematik saja, di mana analis datanya kita itu berupaya untuk mencari tema yang relatif lugas dan fleksibel digunakan dalam analisis data penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum fitur-fitur kunci yang terkumpul data yang besar dan mendorong peneliti ke arah interpretasi yang mendalam. Maksudnya seperti ini. Saya akan menjelaskan kembali dari penelitian dari rekan saya, Mas Isa dari Jogja, di mana analis datanya seperti ini. Dia menggunakan Mills Huberman dari 3 langkah tersebut. Kemudian dia menggunakan langkah-langkah membaca dan menyalin kumpulan data berupa hasil wawancara yang sudah ditranskrip dan dengan kata dan laporan observasi. Dan jadi kemarin kita kan sudah berbicara mengenai data penelitian, ada wawancara, ada catatan lapangan, ada jurnal peneliti, ada dokumentasi dan lain-lain. Itu kemudian disajikan, contohnya seperti ini. Ini adalah data dari hasil wawancara. Ini adalah data dari hasil wawancara. Jadi di sini bila dikatakan bahwa membaca dan menyalin kumpulan dan berupa hasil wawancara sudah ditranskripkan. Kemudian di sini adalah caranya ditranskripkan, kodenya mungkin diberi kode dulu, harus diberi kode. Kalau kita manual itu harus diberi kode. Kemudian interview I ini adalah peneliti, kemudian R adalah narasumbernya dan lain-lain. Kemudian di sini selanjutnya setelah membaca menyalin kumpulan berupa hasil wawancara sudah ditranskripkan kata demi kata, kemudian mengembangkan kode-kode awal. Di sini kode-kode awalnya, ini ada dalam membuat kode. Jadi kodenya itu misalkan
uh, sumber daya yang dimiliki itu diberikan kode sum. Uh, Fasilitas itu sum, kemudian fisik itu uh, fasilitas yang berupa fisik itu diberi sum. Misalkan ada gor, ada asrama, itu diberi kata sum. Kemudian manusia dan lain-lain. Lingkungan itu diberi kata link, kodenya. Kemudian atlet itu diberi kode atlet. Di sini contohnya seperti ini. Rekan saya ini menggunakan cara dari Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word itu kan ada konten komen di header di atas, di konten di Microsoft Word itu kan ada kontennya. Kemudian ini adalah misalkan seperti ini. N ini adalah contohnya hasil transkrip wawancaranya. Ini di coding, diberi komen ATL berarti atlet dukungan sekolah, atlet dukungan sekolah, kemudian sum di sini sum itu kerjasama. Ini adalah hasil codingnya. Di sini adalah bagaimana mengembangkan kode-kode awal. Kode-kode awal adalah ini hal-hal yang jadi hambatan adalah ham, kemudian atlet adalah ATL, lingkungan adalah link, itu tadi. Itu adalah kode-kode awal. Kemudian mencari dan mengidentifikasi tema berdasarkan kode awal yang disusun. Nomor 3 ini adalah yang terjadi adalah ini. Sudah di sini. Kemudian mengembangkan data transkrip wawancara setiap informan, laporan observasi, dan melakukan pengkodean menggunakan fitur komen. Nah, ini tadi. Yang keempat juga ini. Jadi fitur komen. Jadi dia itu kembali ke data transkrip dan wawancara, laporan observasi, dan melakukan pengkodean menggunakan fitur komen di program Microsoft. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di Microsoft Word itu ada konten yang di sini dapat digunakan menjadi kodenya. Mungkin bisa prakteknya bisa saya jelaskan langsung. Misalkan seperti ini. Di sini ada open comment. Ini adalah bagaimana caranya kita itu memberi komen, kemudian memberikan coding. Di sini itu kita coding. Itu adalah bagaimana cara kita membuat coding seperti ini. Kemudian melakukan tinjauan atas nama-nama tema dengan kategori-kategori tema yang dimainkan, melakukan tinjauan atas tema, membuat kategorisasi tema, dan menamai tema. Jadi nanti itu yang dalam hasil dari coding-coding ini akan bertemu mana yang menjadi paling banyak ditemukan. Kemudian di sini Anda akan menemukan suatu tema-tema besar. Mungkin nanti jika penelitian Anda itu tentang suatu kondisi pembelajaran, mungkin di sini akan ketemu kondisi pembelajarannya seperti apa, kemudian partisipannya itu seperti apa, temanya itu adalah contohnya. Itu adalah bagaimana cara untuk melakukan analisis data menggunakan manual. Jadi langkahnya adalah ini, pengumpulan data adalah mungkin
Nah, di sini jadi analisis data itu sudah dilakukan ketika Anda melakukan penelitian itu Anda sudah melakukan analisis data, bahkan observasi itu Anda sudah melakukan analisis data. Kemudian penyajian data dan reduksi data adalah membuat transkrip wawancaranya, membuat catatan lapangannya, kemudian direduksi, dipisah-pisah, dikumpulkan, kemudian diperiksa, dicoding, kemudian diverifikasi berdasarkan rumusan pertanyaan Anda ataupun rumusan permasalahan dari penelitian yang Anda kaji. Itu adalah bagaimana cara yang manual. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode biar tidak bingung. Jadi apa sih kode ini? Adalah kode, membuat coding. Jadi jantung dari suatu penelitian kualitatif adalah tulang punggung. Bahkan tulang punggungnya penelitian kualitatif adalah coding. Proses pengkodean ini adalah tulang punggung dari penelitian kualitatif, analisisnya. Kemudian kode atau kata atau frase pada pendek yang secara simbolik kita berikan label pada karakter, bagian data yang mencolok, esensial, membangkitkan ingatan dan konklusi. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah suatu data, suatu karakter. Kemudian Anda membaca. Kemudian di situ ternyata memunculkan suatu hal yang mencolok. Menurut Anda itu mencolok, bermakna, kemudian membangkitkan ingatan, konklusif. Kemudian Anda beri blok, kemudian diberi kode. Itu adalah bagaimana proses pengkodian. Kemudian porsi data yang decoding berupa kata, berupa frase, kalimat, paragraf, seperti yang jenis-jenis data yang Anda peroleh. Kemudian seperti hal tadi, seperti judul puisi yang tadi, novel atau film harus mempresentasikan isi dari esensi. Jadi misalkan film Avengers gitu, itu kan harus mempresentasikan mengenai isi dan esensi satu film. Judulnya itu harus mempresentasikan, misalkan puisinya dari Sapardi Djoko Darmono, Hujan Bulan Juni. Kenapa kok diberi judul Hujan Bulan Juni? Itu harus mempresentasikan dari isinya. Demikian pula kode, ia harus mempresentasikan dan menangkap isi dan esensi pokok suatu data. Jadi ini kode ini harus mempresentasikan dari data ini. Kode ATL, dokumen sekolah, kemudian SUM ini adalah tadi yang sarana prasarana tadi, kerjasama sekolah ini adalah bagaimana kode ini mempresentasikan data. Kemudian misalnya seperti ini, kalimatnya adalah dia perhatian, kemudian dia perhatian, care sama aku, dia tidak pernah mengatakannya tapi dia melakukannya. Ternyata mungkin ketika Anda melakukan wawancara, ternyata itu adalah perasaan bahagia ketika orang tua kita itu ternyata perhatian, kemudian care, tidak pernah mengatakan. Sebenarnya orang tua kita itu tidak akan pernah mengatakannya, tapi mereka itu melakukannya. Itu adalah bagaimana coding kita mempresentasikannya itu adalah perasaan bahagia. Kemudian stabilitas, dia selalu ada untuk aku, bahkan ketika orang itu aku nggak ada. Ini misalkan ketika menceritakan pacarnya gitu ya. Di sini ini adalah stabilitas. Kemudian dialah salah satu orang yang menjadi pegangan tetap hidupku, Nesia. Aku benar-benar merasa nyaman di dekatnya. Ini adalah contoh coding plus in vivo. Jadi di mana Anda memblok kemudian memberikan label di sini. Ini adalah hasil coding. Kemudian contoh coding yang buruk seperti ini. Misalkan
Dia itu mengalami suatu bully, bullying di sekolah, ya kan. Anakku Bari mengalami masa-masa yang sulit pas dia mulai akhir kelas 7 dan mulai kelas 8. Kemudian di sini kelas 7 dan kelas 8 ini adalah neraka masa SMP. Nah, ini diberi coding. Kemudian loh, sebelumnya dia beneran loh anak yang menyenangkan dan gurunya sampai senang banget sama Bari. Ada dua cowok yang merasa si Bari itu menyayangi. Itu anaknya guru ternyata karena dia disayang guru. Kemudian mereka nggak baik sama dia, kayak menghina, mereka membuli Bari terus menerus. Bari itu anaknya suka dimasukkan ke hati, terus akhirnya merasa dalam jiwanya cukup lama ya pas kelas 7 akhir kelas 7 dan dia di 8 awal itulah semua anak mengabaikan Bari, semua teman yang dikenalinya hilang, cowok yang hilang. Ini adalah bagaimana cara mengcoding, menemukan tema-tema yang pas ataupun bermakna. Kemudian kode zaman dulu sebelum ada komputer, sebelum ada perangkat lunak, itu mungkin seperti ini. Jadi jika kalian itu mungkin membaca buku yang menarik, di situ mungkin kalian akan membuat stabilo. Mungkin hasilnya seperti ini. Kalian menandai buku dengan stabilo. Itu adalah bagaimana kalian melakukan coding, proses coding. Biasanya saya itu kalau buku itu sangat menarik, itu juga sangat penuh akan kode-kode yang akan saya masukkan di situ. Kemudian ini adalah seperti contoh yang saya jelaskan tadi, seperti ini hampir sama. Jadi kontennya jadi misalkan kodenya, kemudian ini kalimatnya. Itu adalah bagaimana kode menggunakan Microsoft Word. Kemudian kode menggunakan Atlas TI seperti ini. Jadi di sini ada kode-kode. Nah, kalau kode manual, jika Anda tidak menggunakan aplikasi Scientific Software Analysis data kualitatif, Anda akan kesulitan dan Anda harus membuat suatu awalan dulu seperti ini. Jadi membuat list coding dulu sangat banyak, seperti yang dilakukan oleh Mas Isa ini. Bahwa dia membuat list coding dulu. Ini adalah cara membuat list coding. Nah, ini adalah list codingnya. Tapi kalau Anda menggunakan aplikasi, tidak perlu menggunakan list coding, karena itu akan sudah tersedia di aplikasinya. Kemudian kita tadi sudah belajar mengenai analis data menggunakan manual. Kita akan menggunakan aplikasi. Apa sih analis data kualitatif Atlas TI itu? Jadi aplikasi ini dikembangkan di Jerman, Berlin pada tahun 89 sampai 92, kemudian mulai dipasarkan di tahun 93. Kemudian analisis atas TI itu biasanya analisis data kualitatif. Sebenarnya ini mirip seperti SPSS, tapi SPSS kan untuk kuantitatif, ini untuk kualitatif. Jadi fungsinya adalah memfasilitasi analisis data yang tidak terstruktur dan non-numerik, mengidentifikasi tema, pola, dan makna, menjaga proses analisis agar tetap terorganisir, transparan, dan terintegritas, memungkinkan kolaborasi tim dan peneliti, mengkombinasikan alat, bisa juga menggunakan alat analisis kuantitatif, membantu triangulasi, kemudian data dapat berupa teks, PDF, grafis, audio, video, dan lain-lain. Kemudian mengimpor data seperti Twitter
reference management, Excel dan lain-lain itu juga bisa dilakukan dengan analisis data kualitatif menggunakan Trust TI. Ini ada produknya. Nah sebenarnya ini cukup mahal, tapi ada versi trialnya. Langkah-langkahnya mungkin seperti ini. Langkah-langkah analisis data dengan Trust TI itu yang pertama adalah membuat hermeneutik unik. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu analisis data kualitatifnya. Ini membuat hermeneutik unik. Jadi kita project membuat new hermeneutik unik. Kita membuat suatu new project. Kemudian input data, membuat beberapa primary dokumen. Jadi kita memasukkan data. Kemudian kita memasukkan data setelah membuat hermeneutik unit. Kita input data. Ini adalah yang versi 7. Jadi saya di sini di komputer saya menggunakan versi 7 karena laptop saya kurang kompatibel, tapi saya merekomendasikan yang versi trial itu untuk versi 8 karena konten-kontennya sudah banyak. Jadi setelah new project, kemudian kita add dokumen. Misalkan bab 3 dari miliknya mahasiswa itu tadi. Kita buka. Nah. Kemudian setelah memilih data, kemudian misalkan kita memasukkan data lagi. Nah, kita masukkan materi webinar. Kita buka juga bisa. Kemudian kita bisa masukkan lagi. Kalau versi 7 ini mungkin bisa lebih luasa, tapi konten-kontennya tidak terlalu banyak. Kemudian di sini langkah ketiga adalah memilih data, membuat quotation setiap data yang sekiranya penting bagi peneliti. Misalnya seperti ini. Kita memilih yang bab 3. Kemudian kita memberikan new coding. Misalnya seperti ini. Apa sih penelitian kualitatif itu? Bagaimana sih metodenya? Ya, di bab 3-nya mahasiswa, gambaran metode yang dia maksud adalah gambaran karakteristik lingkungan pengembangan buat olahraga berhasil. Itu sebagai tujuan penelitian ini. Nah, ini kemudian klik kanan, bisa. Kemudian di sini adalah create kode name. Nah, di sini akan mungkin saya berikan kata background misalkan. Nah, di sini akan muncul background. Kemudian saya akan kembali mencari. Kemudian saya di sini kembali akan di sini saya akan membuat coding juga. Mungkin namanya adalah literaturnya, teori pendukung. Kemudian saya akan membuat coding lagi. Nah ini desain penelitian dia adalah studi kasus. Ini adalah bagaimana caranya kita membuat coding, melakukan coding. Kemudian melakukan analisis membuat suatu gambaran jaringan network. Di sini setelah ini
Sebentar. Kemudian membuat network. Di sini membuat networknya adalah mungkin ini adalah metode penelitian yang baik. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi new network, metode penelitian yang baik. Apa metode penelitian yang baik itu? Ternyata metode penelitian yang baik itu harus di sini. Harus ada backgroundnya, harus ada teori pendukungnya, desain kamu apa, kemudian di sini. Background. Nah, ada background muncul karena memang kita di sini ada codingnya. Background muncul, kemudian kita buat lagi teori pendukung. Nah, kan muncul karena memang kita sudah melakukan coding. Kemudian studi kasus. Kemudian kita membuat link. Nah, linknya seperti ini. Ini apa? Teori pendukung ini bagi metodologi penelitian itu apa? Ini ada hubungannya kah? Atau bagian? Atau sebab akibat? Kalau saya adalah teori pendukung adalah hubungan, bagian. Jadi sebentar. Jadi teori pendukung adalah bagian dari metodologi penelitian yang bagus. Kemudian ini juga seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana di sini setelah membuat coding, menentukan kode yang disesuaikan, melakukan analisis, membuat satu gambaran jaringan network. Poin yang kelima adalah saya membuat jaringan ini. Saya membuat jaringan ini adalah poin yang kelima. Kemudian mencari data menggunakan query tools itu seperti mencari datanya tadi. Jadi sebelum ketemu jaringan-jaringan ini, saya harus mencari data dulu. Data adalah coding saya tadi. Nomor 6 adalah saya memasukkan coding status studi kasus, background, teori pendukung ke dalam sini adalah poin dari yang keenam. Kemudian ini bisa saya simpan, menghasilkan output. Jadi tema besar saya dari 3 ini, tema besar saya adalah penelitian yang baik. Ada teori pendukung, ada background, ada studi kasus. Kemudian network ini serve as grafik. Ini bisa bentuk gambar dan lain-lain. Sorry. Biasanya kalau ini di sini konten gambar tersedia, save. Nah, ini adalah bagaimana menghasilkan output tema-tema subtema besar. Nah, kemudian di sini sudah muncul. Nah, ini adalah tema-tema besar dari penelitian kualitatif kita.
Ini seperti ini gambaran umumnya. Oke, itu adalah bagaimana metode ataupun cara dalam analis data baik secara manual maupun menggunakan aplikasi atas TI. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan berikan komentar. Tidak setuju ataupun punya pendapat lain, silakan berikan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.